وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa qala berkata liqaumihi kepada kaumnya. Qala itu artinya berkata. Musa sebagai fa'il dari qala. Ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya itu? Alladzi abadul ajla. Abada ya'budu, ya. Abadu al-ijla. Nah, ini bentuk jamak. Abadu ini adalah abadu. Itu orang-orang yang pernah menyembah al-ijla. Nabi berarti al-ijla patung anak sapi. Apa katanya Nabi Musa? Ya qaumi, wahai kaumku. Nah, asalnya ini ya qaumi, ada ya-nya, ya lil milki, ya. Innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian zalamtum telah menganiaya diri kalian, anfusakum sendiri. Engkau telah menzalimi diri kalian sendiri dengan cara ittikhadikumul ijla. Engkau menjadikan al-ijla ilahan sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, maka sekarang bertaubatlah kamu kepada bari'ikum. Apa arti bari'ikum? Ay khaliqikum. Khaliqikum itu artinya Tuhan engkau yang maha menciptakan. Min ibadatihi, yaitu ya menyembah kepada Allah, bukan kepada al-ijl. Faqtulu anfusakum, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, itulah yang membunuh yang siapa? Al-mujrimah. Nah, ini cara taubatnya mereka dulu. Syariat cara taubatnya orang-orang Yahudi, bukan ajaran Nabi Muhammad ini, tetapi orang-orang Yahudi dulu pada zaman Nabi Musa. Caranya bertobat yaitu dengan membunuh. Orang-orang yang baik itu yang diperintahkan untuk membunuh para pendosa yang berbuat kesalahan, ya, dibunuh. Itu syariatnya zaman itu, ya boleh, ya. Faqtulu anfusakum, ya, ay liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Nah, dzalikum ay al-qatlu, karena yang demikian itu, yaitu cara membunuh itu, khairul lakum inda bari'ikum, ya, itu lebih baik bagimu inda bari'ikum. Jadi kondisi pada saat itu, pada zaman Yahudi dulu, pada zaman Nabi Musa, caranya tobat seperti itu dijelaskan di sini. Yang demikian itu, cara membunuh itu khairul lakum, lebih baik bagimu. Wa arsala alaikum sihabatan saudaa, ya, sahabatan saudaa, dan Allah mengirim kepada engkau sahabatan saudaa. Sahabah itu pakai sin ini, ya, bukan pakai shot. Kalau pakai shot itu artinya teman, sahabah. Kalau ini sin, ya, sin. Kalau menggunakan sin itu artinya awan, ya, awan, atau bahasa kita urap, ya. Saudaa yang berwarna hitam. Jadi pada saat pembunuhan itu terjadi,
Dikirimlah oleh Allah, apa yang dikirim? Sahabatan saudaa, awan, gumpalan awan yang berwarna hitam, ya, sehingga gelap seluruh semesta pada waktu itu. Li'alla yubsira ba'dukum ba'dha, tujuannya supaya tidak bisa melihat sebagian kamu dengan sebagian. Ya, itu Allah mengutus awan hitam pada waktu itu supaya tidak kelihatan siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh. Kalau tidak demikian, fayarhamuhu, ya, kalau tidak dikirimkan awan hitam, tentu akan ada rasa iba. Hatta qatala minkum nahwa sab'ina alfan. Pada waktu itu terbunuhlah, ya, di antara kalian nahwa sab'ina alfan, sekitar sab'in. Sab'in itu artinya 70 ribu. Ya, banyak, ya, banyak sekali yang terbunuh, yang melakukan penyelewengan itu dibunuh. Nah, setelah itu fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kalian. Nah, itu caranya tobat umatnya Nabi Musa, yaitu dengan cara orang yang sudah melakukan kesalahan itu bertobat, dibunuh mereka, lalu diterima tobatnya sebagai tebusan. Nah, kita lebih ringan, ini diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan khilaf. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahwa manusia ini tidak luput dari khilaf dan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebesar-besarnya dosa umat Nabi Muhammad ini pasti akan diterima tobatnya. Apakah dosa karena membunuh, dosa karena mencuri, dosa karena berzina dan lain-lainnya, itu asal jangan dosa syirik. Dosa syirik itu saja yang tidak bisa diampuni, ya, mensekutukan Allah. Tapi kalau dosa-dosa lain diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Bahkan kesempatan tersebut, ya, kalau orang yang sedang sakaratul maut, sebelum nyawanya sampai kepada tenggorokan, itu masih ada kesempatan untuk malam yugargir, katanya dalam sebuah hadis, sebelum nyawanya sampai kepada tenggorokan masih bisa diterima tobatnya. Atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah, selama matahari masih tumbuh atau terbit dari sebelah timur, Allah akan menerima tobat manusia. Tobat kita akan diterima oleh Allah. Karenanya segera kita bertobat, jangan tunggu kita tua, ya. Tobat itu diberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, menyesali kesalahan kita. Nah, jadi itu caranya orang Yahudi atau umat Nabi Musa bertobat, yaitu dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Fataba alaikum, lalu Allah menerima tobatmu, yaitu qabala taubatikum. Jadi fataba alaikum artinya qabala taubatakum, Allah menerima taubatmu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, yaitu waqad kharajtum ma'a Musa, ketika kalian diajak keluar sama Nabi Musa, lita'tadhiru ilallah, untuk berkunjung kepada Allah, ibadatil ajli, untuk mohon maaf atas penyembahan anak sapi tersebut. Wa sami'tum kalamahu, dan engkau mendengar kalamnya Allah.
Karena Musa itu adalah dia bisa mendengar kalam Allah yang difirmankan kepada dia. Karena itu Nabi Musa dikasih gelar kalamullah atau kalimullah. Apa kata kaumnya itu? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman, kami tidak akan nyadu, tidak akan percaya kepada engkau hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara jelas, secara nyata. Ya. Inilah tempatnya banyak pertanyaan atau permintaan Bani Israel itu ya. Padahal sudah diperdengarkan kalam Allah langsung, tetapi belum juga percaya, mintanya supaya melihat Allah langsung. Fa'akhazatkumus sa'iqatu ay as-sayhatu famuttum. Fa'akhazatkum as-sa'iqatu, karena permintaanmu yang begitu besar, ingin melihat Allah secara nyata, maka fa'akhazatkumus sa'iqatu, menyambarlah ya kepada engkau as-sa'iqatu oleh petir, suara petir ya. Jadi karena permintaannya itu maka akhazat as-sa'iqatukum ya. Jadi suara petir menyambar engkau. Utum, lalu engkau mati. Wa antum tanzurun, dan kamu melihat kejadian itu. Tetapi di ayat lain nanti diceritakan dihidupkan lagi ya. Itulah kekuasaan Allah, bisa kalau dia menginginkan hambanya mati, dia bisa dihidupkan lagi. Nah, jadi permintaan orang-orang Yahudi itu atau pengikut Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa pada waktu itu ingin melihat Allah secara nyata, baru dia akan percaya. Ini mirip-mirip dengan pahamnya orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Paham yang tidak mengakui adanya Tuhan, yaitu ateisme ya. Tidak percaya adanya Tuhan kalau tidak melihat Allah secara nyata. Padahal Allah itu ada dan wajib diimani. Bukti adanya Allah secara jamak-jamaknya yaitu dengan adanya langit dan bumi serta seluruh isinya. Secara aklinya tidak mungkin bumi dan langit ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Ta'ala. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan engkau kembali, atau ahyainakum min ba'di mautikum, setelah kamu mati ya, lantaran disambar oleh tir itu ya, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ay tashkuruna nikmatana bidzalik, engkau mensyukuri nikmat kami. Ini permintaan umatnya Nabi Musa. Padahal banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka, yaitu mereka diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Kemudian mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, yaitu mereka tidak tenggelam ke laut. Setelah Fir'aun mati, Musa yang hidup. Permintaan mereka banyak. Waktu Musa sebelum menerima Taurat berhalwat 40 hari, di saat-saat 40 harilah itulah mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahannya. Dan banyak lagi ya permintaan orang-orang yang kaumnya Nabi Musa. Padahal mereka sudah dimatikan, disambar oleh petir karena menginginkan melihat Allah secara nyata. Setelah itu mereka dihidupkan kembali. Tujuannya supaya mereka bersyukur. Wallahu a'lam bishawab.